Beda antara kita dengan Ibrahim. Beda tipis, cuma dibalik. Baik. Yang kedua pakai rawagan. Maksudnya diam-diam. Kenapa diam-diam? Maksudnya agar tamunya nyaman. Ketika Ibrahim pergi diam-diam, tamunya nyaman. Beda kalau Ibrahim bikin sibuk di depan tamunya. Misalnya kalau kita ada tamu, oh, Masya Allah silakan. Sebentar ya, saya beli nasi kuning dulu ya. Pakai ini, pakai anu. Meskipun uang saya tinggal sedikit, tapi insya Allah saya beli. Udah nggak usah. Pasti tamunya jadi nggak enak kan. Tamu jadi nggak enak. Atau dia motong-motong apa cabai. Sebentar ya, sebentar di depan. Kemudian ambil ini mas. Tamunya mungkin nggak enak. Aduh, ngerepotin. Udah nggak usah. Cuma Indomie aja nggak usah. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tamu-tamu spesial Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan dalam beberapa surat. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Hud, kemudian juga Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr, dan juga Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut, dan juga Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat. Dan ini menunjukkan kisah ini adalah kisah yang penting karena Allah Subhanahu wa taala menyebutnya berulang-ulang. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya kisah ini, kisah tamu-tamu spesial Nabi Ibrahim adalah kisah yang penting, di mana Allah membuka dengan di antaranya di surat Az-Zariyat, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Dan sudahkah datang kepada engkau wahai Rasulullah tentang kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Dan hal, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam risalah Tabukiyah, bahwasanya kalau Allah ingin menyampaikan sesuatu yang penting, Allah dengan dua metode, di antaranya dengan ala, seperti ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ketahuilah bahwasanya seluruh dan di langit yang di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak perlu dikhawatirkan dan mereka tidak bersedih, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Atau Allah buka dengan kata hal. Hal yaitu istifham tetapi bermakna qad. Istifham itu apakah sudah datang, tapi untuk penekanan bahwasanya itu berita penting. Dan ini datang dalam beberapa ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dan apakah sudah datang kepada manusia suatu masa di mana manusia bukanlah suatu apapun. Sini Allah menggunakan kata hal, seperti hal ataka hadithu Musa, dan apakah telah datang kepada engkau tentang kisah Musa. Wa hal ataka naba'ul khasmi id tasawwarul mihrab. Dan sudahkah datang kepada engkau tentang berita orang-orang yang bersengketa yang memanjat pagar ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadithul ghasyiyah. Dan sudahkah datang kepada engkau tentang kisah al-ghasyiyah. Ada yang mengatakan al-ghasyiyah maksudnya neraka, ada yang mengatakan maksudnya penghuni neraka Jahannam. Dan di antaranya hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Dan telah datangkah kepada engkau tentang kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Di sini Allah buka dengan kata hal yang menunjukkan kisah ini kisah penting. Demikian juga di antara yang menunjukkan kisah ini adalah kisah yang penting, bahwasanya Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kisah ini. Di surat Al-Hijr Allah berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kabarkanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwasanya azabku adalah azab yang pedih. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim, dan beritakanlah kepada mereka tentang kisah tamu Nabi Ibrahim. Di antara juga Allah menggunakan
berita tentang mereka dengan naba, dan naba biasanya digunakan untuk perkara-perkara yang berita yang penting ya, seperti amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim ya. Tentang apakah mereka bertanya tentang berita yang agung, seperti tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Dan demikianlah dari berita-berita, yaitu tentang masa lalu, tentang kisah Nabi Nuh. Sehingga banyak hal yang menunjukkan bahwasanya kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim adalah kisah yang penting. Apalagi Rasulullah SAW disuruh untuk mengabarkan kepada hamba-hamba Allah, nabbi ibadi wa nabbihum an dhaifi Ibrahim, dan kabarkanlah kepada mereka tentang kisah tamu Nabi Ibrahim. Nah, sekarang kita sebagai penyambung berita, ya kita menyampaikan berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang kisah tamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita perlu tahu karena Rasulullah diperintahkan untuk mengabarkan kepada hamba-hamba Allah. Siapakah tamu Nabi Ibrahim? Sebagaimana kita ketahui, tamu-tamu tersebutlah para malaikat. Khilaf di kalangan para ulama siapa para malaikat tersebut dan berapa jumlah mereka. Ada yang mengatakan malaikat tersebut satunya Jibril, sembilannya malaikat yang lain. Ada yang mengatakan jumlah malaikat tersebut 4. Ada yang mengatakan jumlah malaikat tersebut adalah 3. 3 tersebut maksudnya Jibril, kemudian Mikail dan Israfil. Dan ini banyak ahli tafsir mengatakan jumlah mereka 3 dan mereka adalah sadatul malaikah. Mereka adalah pemimpin-pemimpin para malaikat. Yang kita tahu bahwasanya ketiga malaikat ini muwakkaluna bil hayat. Mereka ditugaskan oleh Allah untuk urusan kehidupan. Adapun Jibril alaihissalam ditugaskan untuk kehidupan ruh, kehidupan ruhani. Makanya kitab suci diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Yang dengan kitab suci tersebut maka ruh, jiwa-jiwa menjadi hidup. Di antaranya Jibril Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril alaihissalam. Maka siapa yang perhatian terhadap Al-Quran, maka ruhnya akan hidup. Yang tidak perhatian sama Al-Quran, maka jiwanya akan mati. Kemudian malaikat Mikail ditugaskan mengenai kehidupan di atas muka bumi, tumbuhan yang dengan adanya tumbuhan tersebut maka hiduplah hewan dan manusia. Yang mana malaikat Jibril ditugaskan terkait dengan air hujan ya. Kemudian ditugaskan juga untuk masalah tumbuhan. Ini tugas malaikat Mikail sehingga terkait dengan kehidupan bumi. Adapun Israfil sebagaimana kita ketahui ditugaskan untuk kehidupan kebangkitan manusia di hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Kemudian malaikat Israfil atau ditiupkanlah sangkakala pada tiupan yang kedua, yang meniupnya adalah malaikat Israfil. Fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian tiba-tiba manusia pun bangkit berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 malaikat-malaikat yang utama yang mereka datang kepada Nabi Ibrahim sebagai tamu. Taib. Malaikat alaihimussalam ya. Mereka adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk bertasyakul, untuk menjelma menjadi manusia dengan penjelmaan yang sangat sempurna. Ketika mereka datang kepada Ibrahim alaihissalam, mereka menjelma menjadi manusia. Sampai Ibrahim alaihissalam tidak sadar bahwasanya mereka adalah malaikat. Makanya dia sibuk menyiapkan jamuan dengan memanggang sapi, anak sapi untuk dihidangkan kepada malaikat-malaikat tersebut. Karena ketika para malaikat menjelma menjadi manusia, penjelmaannya sangat sempurna. Di antaranya misalnya contohnya malaikat Jibril alaihissalam menjelma menjadi manusia dalam banyak hadis, banyak berita. Karenanya untuk melihat bentuk malaikat Jibril yang asli ini perkara yang berat, tidak mudah. Rasulullah SAW hanya melihat bentuk malaikat Jibril yang asli cuma 2 kali. Allah berfirman, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, 'indaha jannatul ma'wa." Sungguh Muhammad telah melihat Jibril di kesempatan yang lain, yaitu ketika di Sidratil Muntaha, ketika Al-Mi'raj, ketika Isra Mi'raj. Sebelumnya Rasulullah SAW pernah melihat ketika setelah turun wahyu, Rasulullah SAW kemudian melihat malaikat Jibril
yaitu bernaung di antara atau berada di antara langit dan bumi, membuka 600 sayapnya yang penuh dengan keindahan, sayapnya dibuka menutup cakrawala. Jadi suatu makhluk yang sangat dahsyat, yang sangat indah. Oleh karenanya tidak mudah untuk menyaksikan kedahsyatan malaikat. Karenanya di antara kemudahan bagi manusia, malaikat Jibril ketika turun biasanya dalam bentuk manusia. Di antaranya pernah sering menjelma menjadi Dihyah Al-Kalbi, salah seorang sahabat yang tampan, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Malaikat Jibril sering menjelma menjadi Dihyah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga malaikat Jibril pernah menjadi Arab Badui sebagaimana pendapat sebagian ulama ketika dalam hadis masyhur, ya, kata Umar tentang seorang datang kepada Nabi, syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadi sya'r, datang menemui Nabi seorang yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Orang ini siapa? Kalau orang sekitar penduduk situ tentu kami sudah mengenalnya, tetapi kami tidak ada yang mengenalnya, sementara tidak ada bekas safar. Kalau bukan orang sini pasti orang dari jauh. Kalau dari jauh harusnya rambutnya semerawut, bajunya berdebu. Ini kok rambutnya hitam, tidak ada debu-debunya, kemudian bajunya juga sangat putih, tidak ada kotorannya. Kemudian dia datang menemui Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a yadayhi ala kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian dia menyandarkan dua lututnya ke lutut Nabi, meletakkan kedua telapak tangannya ke paha Nabi, kemudian dia berkata, "Ya Muhammad." Ini kebiasaan orang Arab Badui, kalau panggil Rasul apa ya? Ya Muhammad. Makanya kalau ada orang panggil kiai namanya langsung Badui. Ya Muhammad. Akhbirni anil Islam. Ya Muhammad. Akhbirni anil iman. Ya Muhammad. Akhbirni anil ihsan. Dan itu ciri Arab Badui. Jadi Jibril pernah menjadi Arab Badui. Di antara Jibril, sebagaimana pendapat yang kuat, ketika pertama kali ketemu Nabi juga dalam bentuk manusia. Ketika Rasulullah SAW sedang di Gua Hira, maka datanglah seorang, kemudian ghattani, ghattan hatta balagha manil jahdu, dia memelukku dengan pelukan yang kuat sampai aku tidak atau susah bernafas. Thumma arsalani, kemudian dia melepaskan aku. Sebelum dipeluk Nabi, malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Kata Rasulullah SAW, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa baca. Sampai berulang tiga kali. Dapat yang lebih kuat dalam bentuk manusia. Di antaranya ketika datang ke Nabi Ibrahim dalam bentuk apa? Manusia. Dan malaikat seperti juga kisah misalnya orang yang menjenguk saudaranya karena Allah. Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu ala madrajihi malakan. Ada seorang yang menjenguk saudaranya di kampung yang lain, maka Allah kirim di tempat lewat orang tersebut malaikat, tapi menjelma jadi apa? Manusia. Ketika dia lewat, malaikat itu bertanya, "Aina turid? Kemana kau hendak pergi?" Kata dia, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya ingin jenguk saudara saya di kampung ini. Dan seterusnya. Kemudian kata malaikat, "Hal laka min ni'matin tarubbuha alaihi?" Apakah kau ada urusan duniawi, urus peternakan atau persawahan atau perdagangan atau ada utang sehingga kau jenguk dia untuk urusan duniawi? Kata dia, "La illa anni ahbabtuhu fillah." Tidak ada urusanku menjenguknya, menziarahinya kecuali karena aku mencintainya karena Allah. Kata malaikat akhirnya buka kartu, "Fa inni rasulu rabbik annallaha ahabbaka kama ahbabtahu fi." Sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk menyampaikan kepada engkau bahwasanya Allah telah mencintaimu sebagaimana kau telah mencintai saudaramu karena Allah. Sebenarnya juga kisah tentang 3 malaikat yang menjelma ketika malaikat datang kepada orang yang tadinya gundul atau kepalanya korengan, satunya buta ya, dan satunya kena baros, malaikat datang menjelma seperti mereka. Intinya malaikat bisa menjelma menjadi manusia. Saking sempurnanya penjelmaannya, padahal kita tahu malaikat terbuat dari unsur yang berbeda. Kata Nabi SAW, "Khuliqatil malaikatu min ruh, wa khuliqal jannu min marjin min nar, wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum." Malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari nyala api, manusia dari tanah. Sebagaimana Adam diciptakan dari tanah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi meskipun tercipta dari cahaya, dia bisa menjelma menjadi manusia dengan penjelmaan yang sempurna. Datanglah dia kepada Ibrahim. Allah sebutkan di sini, "Dhaifi Ibrahim al-Mukramin." Dhaif secara bahasa Arab
bisa untuk satu orang, bisa untuk dua orang, bisa untuk jamak. Ya, meskipun terkadang di musannakan atau ditasniakan atau dijamakan. Tapi kalimat dhaif saja bisa untuk satu dua orang, jamak juga boleh. Di sini dikatakan haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepada engkau kisah tamu Ibrahim yang dimuliakan? Al-mukramin isim maf'ul, maksudnya dimuliakan. Apa maksudnya dimuliakan? Dua tinjauan. Tinjauan pertama bahwasanya malaikat-malaikat ini memang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang malaikat, bal ibadum mukramun, bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Allah juga berfirman tentang mereka, kiraman katibin. Mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat. Kiramim bararah, malaikat-malaikat yang mulia yang baik, ya. Jadi Allah sifati mereka dengan sifat-sifat mulia. Dan tidaklah Allah menyebut malaikat kecuali Allah memuliakan malaikat, ya. La yasbikunahu bil qaul. Mereka tidak pernah mendahului Allah dengan suatu perkataan. Tidak pernah, kalau Allah perintahkan, mereka tidak kurangi, mereka tidak lebihkan. Tepat sesuai dengan yang Allah perintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang Allah atas apa yang Allah perintahkan, dan mereka menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam, tidak pernah capek. La yas'amun, dalam artian mereka tidak pernah bosan. Para malaikat luar biasa, ibadah yang tiada henti-hentinya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, kenapa? Karena sebagian orang ketika berbicara tentang malaikat terkadang jadikan gurauan, terkadang candaan, ya. Tidak boleh, ya. Malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, dia membahas satu pembahasan yang sebenarnya menurut dia juga kurang penting, yaitu al-mufadalah bainal malaikati wa salihil bashar. Mana yang lebih utama, malaikat ataukah orang-orang soleh dari kalangan manusia? Ini pembahasan sebenarnya tidak begitu penting dalam akidah, tetapi dia bahas dengan panjang lebar. Kemudian dia sebutkan dalil-dalilnya, pendapat pertama, pendapat kedua. Kemudian dia mengatakan, sungguhnya saya membahas ini karena saya melihat sebagian orang tidak beradab kepada malaikat. Seperti mereka mengatakan malaikat adalah khadimul bashar, pelayan manusia. Atau khuddamul bashar, para pelayan manusia. Karena malaikat ada yang tugas mencatat perbuatan manusia, mencabut nyawa manusia, dan seterusnya. Sehingga ada istilah malaikat adalah pelayan manusia. Ini perkataan yang tidak pantas. Karena ketika Allah menyebut malaikat, Allah selalu apa? Memuliakan malah malaikat. Perkataan ini tidak pantas. Apalagi kemudian ada yang bercanda dengan malaikat maut terkadang, bercanda tentang malaikat penjaga neraka, bercanda tentang malaikat penjaga surga, ya. Ini tidak boleh, tidak boleh malaikat jadikan canda. Bercanda tentang malaikat pencatat amal, ya. Ada yang bilang kalau kau lakukan gitu, malaikat juga bingung nyatatnya apa. Nggak boleh bilang malaikat bingung, kau yang bingung, ya. Malaikat dia tahu tugasnya. Mana malaikat bingung, ya. Nggak boleh. Perkataan seperti ini kita harus hati-hati. Tidak boleh kita berucap tentang malaikat dengan posisi bercandaan, merendahkan. Apalagi seperti dahulu sempat ada seorang wanita, ya, yang protes tentang malaikat ketika ada hadis yang mengatakan idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anathal malaikatu hatta tusbih. Kalau seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan intim di malam hari, kemudian sang istri tidak mau, dia menolak tanpa alasan, maka istri ini dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Ada yang komentar, ngapain malaikat ikut campur urusan rumah tangga? Ini perkataan gini enggak baik, ya. Jadi kalau kita sebut malaikat, Allah mengatakan bal ibadu mukramun. Ya. Walladzina indahu la yastakbiruna ibadatihi. Wala yastahsirun, ya. Sungguhnya yang di sisi Allah mereka tidak pernah enggan untuk beribadah kepada Allah, mereka tidak pernah letih. Allah kalau sebut malaikat pasti muji malaikat. Pasti muji malaikat dengan pujian yang sangat luar biasa. Maka malaikat disifati oleh Allah dalam ayat ini al-mukramin, yaitu para malaikat yang dimuliakan. Tinjauan pertama, mereka dimuliakan oleh Allah. Tinjauan kedua, mereka dimuliakan oleh Ibrahim. Karena dalam kisah ini Ibrahim alaihissalam sedang memuliakan apa?
para malaikat dengan menjamu mereka dengan jamuan yang luar biasa, sehingga mereka dimuliakan oleh Ibrahim sebagai tamu-tamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan dua pendapat ini tetap saja ini adalah pujian madah kepada Ibrahim alaihissalam. Dari tujuan pertama, para malaikat adalah makhluk-makhluk yang dipuji oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, maka tidaklah tamu-tamu mulia datang kecuali ke rumah orang yang mulia pula. Kecuali rumah orang yang mulia pula, Ibrahim mulia dengan datang tamunya yang mulia. Yang kedua, Nabi Ibrahim juga terpuji karena menjamu tamu-tamu tersebut dengan jamuan yang luar biasa. Di manakah rumah Nabi Ibrahim? Sebagian ahli tafsir, kalau tidak salah Thahib bin Asyur menyebutkan maksudnya di Madinatul Khalil, di sekitar Quds, Masjidil Aqsa ada sebuah kota namanya Madinatul Khalil, yaitu kota Al-Khalil. Al-Khalil maksudnya Khalil Ibrahim alaihissalam, sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa umumnya disebut Hebron. Disebut apa? Hebron. Kalau bahasa Arab Madinatul Khalil. Hebron mungkin nisbah kepada kabilah atau raja ya, selain Ibrahim, tapi dikenal oleh orang Arab dengan Madinatul Khalil. Mereka meyakini Ibrahim dikubur di situ, Sarah dikubur di situ. Wallahu alam bisawab. Disitulah rumah Ibrahim alaihissalam yang didatangi oleh malaikat dan Ibrahim menjamu mereka. Wallahu alam bisawab, yang penting Ibrahim tinggalnya di Syam, Datang malaikat-malaikat tersebut. Allah, bagaimana cara datang mereka? Bagaimana cara bertemu mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz dakhalu alaihi faqalu salama." Ya. Ketika mereka menemui Ibrahim, mereka mengucapkan salama. Salama yaitu keselamatan bagimu. Perhatikan sini, salaman fathah atau dhamma? Fathah, salaman, itu mansub. Kata Allah, qala salam. Ibrahim menjawab salamun. Qala salamun. Sekarang jawaban Ibrahim salamun. Fathah atau dhamma? Dhamma. Salamun. Qaumu munkarun, kaum yang tidak dikenal. Jadi mereka mengucapkan salam kepada Ibrahim dengan kata salaman. Ibrahim menjawab kata dengan salamun. Dan para ahli tafsir menyebutkan di sini jawaban Ibrahim lebih baik daripada salamnya para malaikat. Karena ketika malaikat mengucapkan salaman dalam bahasa Arab itu adalah takdirnya salamna alaika salaman, atau yaitu takdirnya adalah al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah yang kalau kita artikan, malaikat berkata kami mendoakan keselamatan bagimu, dan jumlah fi'liyah meskipun dengan fi'il mudhari hanya menunjukkan hudus atau tajaddudul fi'al, hanya perbuatan yang baru terjadi atau sedang terjadi. Berbeda dengan ketika Ibrahim menjawab. Ibrahim menjawab salamun. Ketika Ibrahim menjawab salamun, dia adalah jumlah ismiyah, yaitu bisa maknanya salamun daimun alaikum. Yang kalau kita terjemahkan artinya keselamatan yang berkesinambungan, kontinu terus-menerus atas kalian. Sehingga dari sini jumlah ismiyah lebih kuat daripada jumlah fi'liyah. Antum enggak tahu bahasa Arab kan? Apa jumlah fi'liyah, apa jumlah ismiyah? Salah sendiri tidak tahu bahasa Arab. Intinya saya ingin sederhanakan, kalau jumlah fi'liyah itu maknanya kami mendoakan keselamatan bagi engkau. Ibrahim menjawab keselamatan berkesinambungan kontinu untuk kalian. Maka doa mana yang lebih kuat? Doanya Ibrahim atau doanya para malaikat? Doanya Ibrahim. Jumlah ismiyah lebih kuat daripada jumlah fi'il. Kalau jumlah ismiyah tadullu ala istimrariyah. Taib. Dan ini adalah pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyitum fahayyu bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza huyitum bitahiyyah, kalau kalian diucapkan salam atau tahiyat penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan lebih baik, aw rudduha, atau semisalnya. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal kita jawab semisal waalaikumsalam, atau kita jawab yang terbaik, lebih baik daripada kalau dia assalamualaikum kita jawab dengan lebih baik waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia bilang assalamualaikum warahmatullah, kita jawab lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal kita jawab yang sama, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak ada yang lebih baik daripada itu, maka kita jawab sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Dan kalau dia mengucapkan salam dengan kehangatan, maka kita berusaha juga jawab salam dengan hangat, dengan semangat, selama memungkinkan hal tersebut ya. Kalau ustadz disalim banyak orang susah, hangat melulu ya. Terlalu banyak yang salam ya. Tapi maksud saya kalau ada orang salam, dia semangat, kita juga semangat. Kalau dia senyum, kita juga apa? Senyum. Nah, Ibrahim alaihissalam didoain keselamatan oleh malaikat, maka Ibrahim mendoakan mereka dengan lebih baik. Dengan lebih baik. Dan demikianlah dalam segala kebaikan, kalau ada orang buat kita kebaikan, kita balas dengan setimbal, kalau bisa lebih baik. Secara umum. Kata Ibrahim, qala salamun. Keselamatan atas kalian wahai para tamu, dia tidak tertutup para malaikat. Qaumun munkarun, kaum yang munkarun, yaitu kaum yang tidak dikenal, yang aneh, yang asing. Kenapa Ibrahim mengatakan qaumun munkarun? Ada beberapa pendapat, di antaranya Nabi Ibrahim heran karena kok ada tamu mengucapkan salam. Ibrahim tinggal di orang-orang yang tidak beriman ya. Dan tidak ada kebiasaan orang mengucapkan apa? Salam ya. Maka dia aneh. Dan ini mirip seperti kisah pertemuan Nabi Khadir dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mencari Nabi Khadir, dia dapati Nabi Khadir musajjan dalam kondisi menutup tubuhnya dengan kain. Kemudian kata Nabi Musa, "Assalamualaikum." Assalamualaikum. Maka Khadir kaget. Waalaikumsalam. Dia mengatakan, "Anna bi ardi salam." Kok ada di kampungku orang mengucapkan salam? Ini siapa orang ini? Karena tidak kebiasaan orang kampungnya mengucapkan apa? Salam. Maka Khadir bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Kata Nabi Musa, "Ana Musa, saya Musa." Khadir bertanya lagi, "Musa Bani Israel? Kau Musa Bani Israel?" Karena Musa banyak. Mungkin Musa Medan, Musa mana? Musa Bani Israel, kata Nabi Musa, "Na'am." Ya. Pantas Nabi, makanya mengucapkan apa? Salam. Ya, macam mengucapkan salam. Maka di sini Ibrahim heran kok ada tamu mengucapkan apa? Salam. Ini maka dia mengatakan qaumun munkarun. Pendapat kedua, Ibrahim mengatakan qaumun munkarun karena Ibrahim tidak mengenal mereka. Mereka ini tidak pernah Ibrahim kenal sebelumnya. Qaumun munkarun. Makanya dikatakan kaum munkar maksudnya kaum yang asing, aku tidak kenal. Ada yang mengatakan, makanya sebenarnya mengatakan ini ucapan dalam hati Ibrahim. Qaumun munkarun maksudnya keselamatan waalaikumsalam dalam hatinya qaumun munkarun, kaum yang aku tidak kenal. Ya. Tetapi bagaimana sikap Nabi Ibrahim? Meskipun beliau tidak mengenal orang-orang ini, tapi beliau menjamu dengan luar biasa. Dengan luar biasa. Ya. Disinilah salah satu contoh bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bermuamalah dengan bil fadl. Ya. Muamalah kepada manusia secara umum, ini saya ada kajian khusus tentang hal ini, tapi saya singkatkan aja. Bahwasanya sikap muamalah kepada orang lain ada 3 model. Yang pertama adalah al-muamalatu bil adl, bermuamalah dengan keadilan, itu balas dengan setimpal. Ini adalah yang wajib seperti itu. Dia baik, saya baik. Dia buruk, saya boleh balas buruk. Artinya kalau balas buruk boleh, ya. Tapi dengan keadilan. Ya, dia jamu saya jamu dia. Dia tidak jamu saya, ya saya tidak jamu dia. Dia senyum, saya senyum. Dia tidak senyum, ya sudah saya tidak senyum, misalnya. Yang kedua, al-mu'amalatu bidzulm, dengan menzalimi orang, yaitu kita berbuat buruk kepada orang tersebut. Ya, dia tidak ngapa-ngapain, kita ganggu dia. Yang ketiga adalah al-mu'amalatu bil fadl, yang bermuamalah dengan yang lebih utama. Di antaranya dia tidak punya kebaikan sama kita, kita berikan kebaikan sama dia. Di antaranya dia berbuat baik sama kita, kita balas dengan lebih baik. Itu namanya al-mu'amalatu bil fadl. Kalau ada tamu kita kenal sebelumnya, dia pernah jamu kita, kita jamu dia juga, ya wajar, itu namanya al-mu'amalatu bil adl. Tapi yang menakjubkan Ibrahim alaihissalam, dia tidak pernah mengenal orang-orang tersebut. Maka dia mengatakan qaumun munkarun, kaum yang asing yang saya tidak pernah kenal sebelumnya. Tapi dia jamu dengan jamuan yang luar biasa. Ini namanya muamalah bil fadl. Dia bermuamalah dengan yang lebih baik. Taib, maka dia jamu tamu-tamu tersebut padahal tidak pernah mengenal sebelumnya. Dan ini adalah ibadah yang agung, menjamu tamu. Ibadah yang agung menjamu tamu, ya. Saking agungnya maka Allah sebutkan ini di antara ajaran Nabi Ibrahim.
fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Kata Allah, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. Wattabi' millata Ibrahim. Ya, anittabi' millata Ibrahim. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. Ya. Di antara ajaran Ibrahim mengajarkan selain tauhid juga mengajarkan apa? Adab. Allah sebutkan Ibrahim halim, mudah memaafkan. Orang yang sangat penyabar. Ya. Sangat taat kepada perintah. Wa Ibrahimul ladzi waffa, yang menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tentang bagaimana sifat-sifat Ibrahim, ya. Syakiran li an'umi, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan seterusnya. Di antaranya Ibrahim menjamu tamu dengan jamuan yang luar biasa. Oleh karenanya menjamu tamu itu adalah ibadah yang mulia. Ibadah yang mulia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakan apa? Tamunya. Karena tidak semua orang baik dalam menjamu tamu. Karena menjamu tamu itu butuh keyakinan tentang adanya hari akhirat. Kalau kurang keyakinannya, dia pasti pelit. Karena jamu tamu butuh biaya enggak? Butuh. Harus ada biaya, ada waktu untuk berbicara dengan mereka, ya. Berbicara dengan mereka, memuliakan mereka, ya. Ya, makanya Umar pernah berkata kepada Nabi, suruh beli baju sutra. Kata Umar, untuk Id dan untuk ketika datang wufud, menjamu tamu-tamu. Jadi kita menjamu tamu juga dengan baju yang apa? Mulia, sebagai bentuk memuliakan mereka. Dan ini butuh iman kepada hari akhirat. Tapi kalau orang pelit, susah jamu tamu. Tamunya datang, AC-nya tidak dia nyalakan, biar keringatan cepat pulang. Berat bagi dia jamu apa? Tamu. Apalagi tamunya datang pas jam makan siang. Jam makan siang lanjut makan malam. Aduh, panjang. Ya. Berat, ya. Dia bilang, "Fulan, saya mau main ke kotamu." "Oh, mau tinggal di hotel mana?" "Enggak di hotel, di rumahmu lah." Waduh, berat. Berat. "Terus kamu mau pulangnya kapan?" "Belum datang juga, tanya kapan pulangnya." Kalau orang sudah pelit, berat, ya. Makanya kemarin saya ketemu dengan salah seorang guru saya, dia mengatakan, "Ya Firanda, kita bisa bergaul dengan orang-orang yang berakhlak buruk kecuali satu, jangan pelit." Kata Rasulullah SAW, pelit adalah apa? Ada, ya, itu penyakit yang paling parah, ya. Penyakit yang paling parah, ya. Penyakit yang berat. Kita mungkin bergaul sama orang penakut, mungkin. Kita mungkin bergaul dengan orang yang pemarah, mungkin. Bergaul sama orang pelit, menderita. Menderita. Makanya kalau ada istri suaminya pelit, menderita. Menderita. Tersebutlah ada seorang kawan, saya kenal dia. Terkenal pelit. Teman-teman gibahin dia. Jadi ada orang, ya, aduh itu pelit sekali, maksudnya mungkin agar kita nasihati. Dia pernah ngundang kita makan, kita semangat sekali. Orang pelit tumben ngundang kita apa? Makan. Sudah semangat makan sampai di restoran. Habis makan semua dia bilang, "Aduh, saya lupa dompet." Saya lupa dompet. Dulu belum ada kiris, belum ada. Akhirnya bayar sendiri-sendiri. Kalau orang pelit susah, menderita. Ya, menderita. Banyak di antara cerita yang masyhur tentang kisah seorang yang kaya raya meninggal dunia. Akhirnya ahli warisnya dipanggil oleh qadhi, diceritakan, "Tahukah kalian wahai ahli waris, sungguhnya ayah kalian ini meninggalkan warisan yang banyak." Supaya kasih kabar gembira. Ternyata anak-anak tersebut marah-marah, jengkel. Loh, kenapa marah-marah? Dikasih tahu warisan banyak. Kami selama ini hidup susah. Ternyata bapak kami kaya raya. Orang pelit susah. Susah. Dan tingkat pelit paling tinggi, pelit sama diri sendiri. Paling itu repot. Sampai saking pelitnya, saya ada kenal orang, dua saya kenal ya. Dua-duanya meninggal gara-gara pelit. Kok bisa? Di antara sebabnya, jadi dia sakit mau berobat, aduh ini dokter mahal, kata dia, "Janganlah, mahal. Ini aja enggak. Penyakit jantung parah. Ini aja lebih murah." Mati akhirnya. Benar ini, benar. Satu lagi ada yang begitu juga, berobat di rumah sakit yang bagus, mahal satu, baru berapa hari sudah sekian puluh juta, ratus juta. Udahlah, ngantri BPJS aja. BPJS kan butuh antrian. Akhirnya meninggal. Ini kisah nyata. Jadi ada orang pelit
Dan pelit paling parah, pelit terhadap diri sendiri. Maka kita bisa bergaul dengan siapa aja kecuali dengan orang pelit. Baik, jadi menjamu tamu itu butuh kedermawanan. Dia dermawan harta, dermawan waktu. Ya, karena dia akan menjamu apa? Menjamu tamu. Dia akan menjamu tamu. Dan ini suatu ibadah yang agung. Dan orang yang menjamu tamu di antara salah satu amal yang membuat dia akan dimuliakan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Oleh karenanya ketika Nabi Muhammad SAW ya turun dari Gua Hira ketakutan setelah dipeluk Jibril dilepas. Iqra, bacalah ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Dia turun menemui Khadijah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah berkata, laqad khasyitu ala nafsi. Dalam kondisi gemetar, dia bilang, sungguh aku mengkhawatirkan suatu keburukan menimpa diriku. Di situ Khadijah kemudian berkata, kalla fa wallahi abshir. Sekali-sekali tidak, bergembiralah wahai suamiku. La yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Engkau tidak akan dihinakan oleh Rabbul Alamin. Engkau selalu menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadis. Engkau senantiasa jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla, engkau membantu orang yang tidak berkecukupan. Wa taksibul ma'dum, bahkan kau bekerja untuk orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali. Wa takrid dhaif, dan kau memuliakan apa? Tamu. Ini, kau memuliakan tamu. Wa tu'inu alana wa ibil haq, dan kau bantu orang yang terkena musibah. Orang seperti engkau tidak akan dihinakan oleh Allah. Khadijah menyampaikan tersebut karena dia tahu tentang kabar-kabar orang terdahulu. Orang-orang yang mulia seperti ini, di antaranya menjamu tamu, maka tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, karena ini merupakan amal soleh, niat harus karena Allah, bukan cari pengakuan, bukan cari pujian supaya dikenal orang sebagai orang yang suka menjamu tamu yang dermawan, tidak. Harus karena Allah. Kalau tidak karena Allah, maka tidak ada faedahnya. Ada dua orang terkenal ya, suka menjamu tamu. Di antaranya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an adalah seorang Quraisy yang meninggal dalam kondisi musyrik. Dia dari Bani Taim, yaitu Abdullah bin Jud'an At-Taimi, yaitu satu kabilah dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Aisyah. Dan dia terkenal menjamu tamu. Ya. Oleh karenanya Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Abdullah bin Jud'an, bagaimana dia? Kana yasilur rahim, kana yakrid dhaif, kana yutimu ta'am. Dia dulu suka menjamu tamu, suka menyambung silaturahmi, suka bagi-bagi makanan. Hal yanfa'uhu dzalik, apakah bermanfaat kebaikannya tersebut? Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, laqad du'itu fi dari Abdullah bin Jud'an ila hilfin. Ya. Sungguhnya aku pernah diajak untuk rapat di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Karena Abdullah bin Jud'an rumahnya sering jadi rapat, dia bagi-bagi makanan. Ya, dalam ada pertemuan, persekutuan untuk menentang kezaliman. Kata Rasulullah SAW, "Lau du'ituhu fil Islam la ajabtu." Kalau saya diajak lagi sementara saya sudah jadi nabi, saya akan memenuhi undangan seperti itu. Rasulullah juga berkata ketika di akhir perang Badar, kata Rasulullah SAW, carilah mayat Abu Jahal. Carilah mayat Abu Jahal. Kalau kalian bingung tentang mayatnya karena berlumuran darah atau banyak tikaman-tikaman, lihatlah ada luka di kakinya. Dulu saya dan Abu Jahal pernah diundang oleh Abdullah bin Jud'an makan-makan. Lalu kami dorong-dorongan, saya dorong dia dan dia jatuh sehingga ada luka di kakinya, masih ada bekasnya. Tapi Rasulullah dan Abu Jahal diundang di mana? Di rumah siapa? Abdullah bin Jud'an. Suka jamu tamu, suka jamu tamu. Saking masyhurnya, maka Aisyah bertanya, karena Aisyah dari Bani Taim juga, dari Quraisy tapi Taimi. Maka ditanya, bagaimana dengan Abdullah bin Jud'an? Apakah bermanfaat kebaikannya tersebut? Kata Rasulullah SAW, la lam yakul yauman qat rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Tidak bermanfaat. Karena dia tidak pernah berdoa sekalipun, sehari pun, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat. Kelak itu dia meninggal dalam kondisi musyrik, sehingga kebaikannya tadi tidak bermanfaat di akhirat. Mungkin bermanfaat di dunia. Karena orang kafir kalau berbuat baik sosial akan Allah balas di dunia. Tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Contoh kedua adalah Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i yudrabu bihi al-mathal fil karam. Kalau orang berbicara tentang mulianya, dermawannya orang Arab, mereka selalu menyebut Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini terkenal dengan sangat dermawan. Sampai disebutkan dalam berita Hatim At-Ta'i, dia bilang sama budaknya, di malam gelap gulita musim dingin,
Dia bilang, nyalakan api. Kalau ada berhasil kau datangkan tamu, bisa kau jamu. Di malam dingin seperti ini kau merdeka. Subhanallah. Jadi budaknya dimotivasi, kalau mau merdeka cari tamu. Bayangkan. Luar biasa. Anaknya Adi bin Hatim masuk Islam. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayahnya. Ya Rasulullah, Abi Hatim, ayahku Hatim dulu begini. Baik sekali. Suka menjamu tamu dan yang lainnya. Apa kata Nabi SAW? Kana abuka aroda amran fa'asabahu. Kata Rasulullah, ayahmu dulu memang baik, tapi dia melakukannya karena sesuatu, yaitu zikr. Dia ingin dikenang, ingin disebut-sebut orang. Dan dia mendapatkannya. Artinya tujuan dia menjamu tamu, membuat kebaikan supaya dikenang. Sampai sekarang dia terkenal. Kata Rasulullah, fa'asabahu. Dia mendapatkan tujuannya tersebut untuk dipuji-puji. Artinya di akhirat tidak dapat apa-apa. Oleh karenanya kalau kita melakukan ibadah yang mulia ini, menjamu tamu, harus niatnya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau antum jamu orang dengan jamuan luar biasa, terus antum ke rumah dia, antum tidak dijamu, jangan marah. Karena antum menjamu dia tadi karena Allah, ya. Karena Allah. Ini tradisi yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim yang luar biasa, menjamu tamu. Ya. Dan lihat bagaimana Ibrahim menjamu tamu. Kita baca bagaimana Ibrahim menjamu tamu. Dan risalah paling bagus bahas ini yang pernah saya baca, tentu banyak yang bahas, di tafsir juga saya baca, tapi yang paling bagus Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Risalah Tabukiyah. Dia nyinggung tentang masalah ini. Dia mengatakan di awal risalah tersebut, kalau kau baca kisah ini kau pikir hanya sekedar ada tamu Ibrahim jamu, padahal banyak faedah di balik kisah ini. Masalah iman, masalah tauhid, masalah macam-macam. Di antaranya dia sebut tentang adab menjamu tamu. Dia berkata, atau Allah berfirman, faragha ila ahlihi. Maka dalam ayat ke-26 surat Az-Zariyat, kata Allah Subhanahu wa taala, faragha ila ahlihi, maka Ibrahim pun pergi ke istrinya. Siapa istrinya? Sarah. Faragha ila ahlihi, maka dia pergi. Faragha, di sini pertama kita perhatikan Allah menggunakan kata raga. Raga itu pergi diam-diam. Dikatakan rawaganu sa'lab. Ya, sa'lab diam-diam. Ya. Sa'lab maksudnya serigala, jalan diam-diam. Diam-diam ila ahlihi. Yang kedua, Allah menggunakan kata segera. Karena kata gandeng bisa wa, bisa fa, bisa summa. Kalau wa artinya kata gandeng tanpa ada urutan, kalau fa ada urutan tanpa jeda, kalau summa maksudnya kemudian urutan dengan jeda. Seperti saya mengatakan, ja'a Muhammadun wa Khalid, telah datang Muhammad dan Khalid, maka saya tidak sebut mana yang lebih dahulu. Pokoknya dua-duanya sudah datang. Saya menggunakan wa artinya dan. Tapi kalau saya bilang fa, ja'a Muhammadun fa Khalidun, datang Muhammad lalu Khalid, berarti siapa yang duluan? Muhammad. Kemudian Khalid tapi tidak ada jeda. Tapi kalau saya bilang ja'a Muhammadun tsumma Khalidun, datang Muhammad lalu Khalid, berarti Muhammad datang dulu kemudian ada jeda baru datang siapa? Khalid. Allah menggunakan fa menunjukkan cepat. Begitu tamunya datang, Ibrahim langsung pergi diam-diam menuju istrinya untuk menyiapkan jamuan. Untuk menyiapkan apa? Jamuan, bahkan diam-diam, ya. Jadi ini di antara faedah, yaitu Ibrahim segera menyiapkan jamuan sebelum tamunya pergi. Karena dia ingin ibadah, dia ingin bisa menjamu apa? Tamu. Tapi kalau banyak ngomong dari mana, keburu pergi tamunya. Itu yang kita harapkan, tamunya segera pergi. Kalau kita, Ibrahim tidak, ya, dia ingin jamu sebelum tamunya apa? Pergi. Beda antara kita dengan Ibrahim, beda tipis, cuma dibalik. Baik. Yang kedua pakai rawagan, maksudnya diam-diam. Kenapa diam-diam? Maksudnya agar tamunya nyaman. Ketika Ibrahim pergi diam-diam, tamunya nyaman. Beda kalau Ibrahim bikin sibuk di depan tamunya. Misalnya kalau kita ada tamu, Masya Allah silakan, sebentar ya, saya beli nasi kuning dulu ya. Pakai ini, pakai anu, meskipun uang saya tinggal sedikit, tapi insya Allah saya beli. Udah nggak usah, pasti tamunya jadi nggak enak kan? Tamu jadi nggak enak. Atau dia motong-motong cabai, sebentar ya, sebentar di depan, kemudian ambil ini mas. Tamunya mungkin nggak enak, aduh ngerepotin. Udah nggak usah. Cuma Indomie aja nggak usah. Ceplok telur,
kayak repot-repot. Ibrahim tidak ingin terlihat kerepotan di hadapan apa? Tamunya. Sehingga tamunya tidak pekewo, ya. Tidak sungkan kalau bahasa kita. Maka dia diam-diam pergi menuju istrinya. Faraga ila ahlihi, istrinya Sarah. Faja'a bi'ijlin samin. Kemudian dia segera mendatangkan anak sapi yang gemuk, ya. Dalam ayat yang lain, fama labitha an ja'a bi'ijlin hanif. Tidak lama kemudian Ibrahim datang dengan membawa sapi yang dipanggang. Hanif kalau bahasa kita sekarang di Saudi namanya madhi. Madhi itu daging yang dipanggang bukan di atas kayu tapi di atas batu. Al-hijarah al-muhammah, yaitu radhaf, yaitu batu dipanaskan kemudian baru taruh dagingnya. Enak banget itu. Ya, daging kambing dibakar di atas batu itu lezat luar biasa. Di Madinah ada restorannya enak sekali ya. Jadi bayangin. Jadi bukan panggang di atas arang, tapi di atas apa? Batu yang dipanaskan. Itu namanya hanif ya. Sebagian dijelaskan oleh para ahli tafsir di antaranya Ibnu Katsir ya. Itu dibakar, dipanggang di atas batu yang dipanaskan. Dan ini cara tercepat ketika itu. Beda kalau dimasak lama, dipanggang langsung dagingnya taruh di atas batu, maka cepat. Dan Ibrahim cepat menguliti daging sapi tersebut, bagi cuma sapi, anak sapi. Bi'ijlin samin. Dan dia cepat melakukannya. Kemudian dia pilih sapi yang gemuk. Jadi bukan ceplok telur, ya. Bukan tempe goreng. Bukan bubur ayam. Ayamnya cuma disuir-suir. Apalagi gorengan. Tapi kita suka gorengan, enggak ada masalah. Mau saya ketika dia menjamu tamu karena ibadah kepada Allah, maka dia totalitas dalam beribadah, totalitas dalam menjamu tamu. Maka dia hidangkan anak sapi yang gemuk. Di antara pemulihan Ibrahim kepada tamu-tamu tersebut, Ibrahim tidak menyediakan sapi yang kurus, tapi sapi yang gemuk. Ini yang pertama. Yang kedua, sapi tersebut dihidangkan utuh, yaitu lengkap. Sehingga terserah mereka untuk pilih yang mana. Karena ada yang suka paha, ada yang suka ini, suka ininya, suka anunya, dan ini luar biasa. Saya 2 kali pernah diundang di Madinah, satu di kota Madinah, satunya di areal Badui. Dan dihidangkan kambingnya dihidangkan dalam kondisi berdiri, subhanallah. Jadi dipanggang itu kambing, dihidangkan berdiri ya. Wah, gagah. Tinggal kita potong pantatnya, kita potong ininya. Entah gimana cara mereka masak. Itu sudah diambil isinya. Intinya dihidangkan di atas nampan itu dalam kondisi apa? Berdiri. Luar biasa ya. Jadi benar-benar lengkap ya. Pernah juga saya pas di daerah agak Badui sedikit juga ada teman saya begitu. Dia undang, dia laki-laki kalau nggak salah 21 bersaudara. Laki-laki saja 21 bersaudara. Gimana lagi perempuannya? Jadi saya makan, jadi ingat makan ini. Jadi, mohon maaf yang belum makan malam ya. Jadi nampannya gede. Gede, kambingnya berdiri gede juga. Wah, Masya Allah. Nasinya terus kambingnya. Itu saya pernah makan seperti itu. Dipanggil saudaranya semua. Wah, 21 orang. Tapi nggak hadir semua, cuma banyak. Jadi ternyata kita makan nggak habis-habis, kambingnya gede. Setelah kita selesai makan, udah kenyang semua, kita pergi, baru rombongan anak-anak bagian sapu bersih. Oh, ternyata begitu cara makannya ya. Kalau kita mungkin udah bersih, anak-anak nggak sempat. Baik. Jadi Ibrahim alaihissalam totalitas dalam menjamu tamu, maka dia mendatangkan sapi yang gemuk ya. Nggak tahu Medan seperti ini nggak ya? Allah alam ya. Di antara bentuk pemulihan dia kepada tamu, kata Allah, faqarrabahu ilaihim. Di antara faedah yang bisa diambil, bahwasanya menjamu tamu adalah kebiasaan Ibrahim. Sehingga ketika ada tamu, dia sudah biasa melakukan SOP yang biasa dia lakukan. Dan ternyata dia punya ternak sapi, yaitu dia punya sapi yang dia ternak dalam rangka untuk menjamu tamu. Siapa yang berniat untuk bersedekah di jalan Allah, Allah akan mudahkan jalannya.
Allah akan mudahkan jalannya. Jadi siapkan jamuan untuk apa? Menjamu, ya ternak untuk menjamu tamu. Saya punya kawan, ya. Saya pernah ke rumahnya, kemudian dia jamu dengan kambing dari peliharaannya. Jadi cerita, saya pernah ikut pengajian, kemudian dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan tentang ayul Islam afdal, Islam apa yang paling afdal? Rasulullah menjawab, antut imut ta'am. Di antara jawaban Nabi, engkau membagi makanan. Setelah mendengar hadis itu, maka saya beli kambing, kemudian saya pelihara sampai jumlahnya 40. Setiap lebih dari 40 saya sembelih. Setiap lebih dari 40 saya sembelih. Saya bagikan kepada tamu, kepada tetangga. Sehingga dia niatkan, ketika dia dengar hadis itu, dia niatkan, dia jalankan sampai sekarang. Saya ke rumah dia hidangkan apa? Kambing. Masya Allah, kambing dimasak nasi mandi, luar biasa ya. Jadi memang dia sengaja pelihara kambing untuk menjamu tamu atau untuk bagi-bagikan kepada orang-orang. Jadi siapa yang berniat, kalau niat untuk melaksanakan amal soleh, Allah akan apa? Mudahkan. Para sahabat dahulu bercerita, ya. Ketika Nabi menyuruh mereka untuk bersedekah, di antara mereka ada yang nggak punya uang. Akhirnya mereka bekerja. Jadi apa? Tukang pikul, angkat-angkat barang atau jual kayu untuk bisa bersedekah. Dan mereka bisa. Niat kerja apa? Buat bisa bersedekah. Ibrahim alaihissalam ingin menjamu tamu, ternyata Allah berkahi. Setiap ada tamu datang, potong apa sapi. Ini bukan pertama kali Ibrahim, maksudnya itu kebiasaan dia. Dan ini bentuk ta'awun, kerjasama yang luar biasa antara suami dan istri. Sama-sama tidak pelit, sama-sama beribadah kepada Allah. Ya. Kalau istrinya pelit, susah. Saya ingin ada sapi, oh, jangan sapi lah. Ayam aja, ayam. Kalau istri pelit nggak jadi. Tapi kalau istri semangat, ayo, semangat. Semangat. Azan kan? Ya sudah, azan dulu kalau gitu. Azan dulu, lanjut apa sholat dulu? Lanjut ya, silakan azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini kerjasama yang baik antara suami dan istri. Kalau soleh dan solehah, maka bertakwa kepada Allah dalam menjalankan ibadah-ibadah, diantaranya menjamu tamu, ya. Sehingga Sarah kerjasama dengan Ibrahim, ya. Bahkan dalam ayat yang lain, wa mura'atuhu qa'imatun, dan istrinya berdiri di situ. Ada yang mengatakan istrinya Sarah ikut menjamu tamu, yaitu membantu suaminya untuk menjamu apa? Tamu. Sehingga sebagian ahli tafsir berdalil boleh seorang wanita hadir ketika ada suaminya punya tamu, tentu dengan adab. Misalnya menyiapkan suaminya yang menghidangkan, tapi membantu suaminya untuk menjamu tamu. Sebagian ulama ada yang mengatakan qa'imatun wara as-sitar, dia berdiri di balik sitar. Tapi intinya sebagian ulama berpendapat tanpa sitar, bahwasanya Sarah membantu apa? Suaminya ketika menjamu tamu. Ini kerjasama luar biasa antara suami dan istri dalam beribadah, dalam membagi-bagi makanan, dalam kedermawanan. Kemudian Ibrahim pun datang dengan bi'ijlin samin, dengan sapi yang utuh, yang gemuk, dipanggang. Kemudian kata Allah, faqarrabahu ilaihim, maka dia pun dekatkan makanan kepada mereka. Ini di antara adab juga dari Ibrahim alaihissalam, di mana dia mendekatkan makanan kepada tamu. Ini mungkin apalagi tamunya cuma sedikit, ya. Dia tidak bilang, ayo berdiri ambil, enggak. Tamunya mungkin enggak enak. Tapi kalau makanan dihidangkan depan tamunya, sehingga tamunya leluasa untuk mengambil apa? Makanan. Tidak perlu pekewuh, sungkan untuk berdiri ngambil apa? Makanan. Karena makanan sudah dihidangkan, justru enggak enak kalau enggak dimakan. Ya. Justru enggak enak kalau enggak dimakan. Tapi kalau di depan, ayo berdiri, waduh berdiri kayaknya gimana gitu ya. Ini. Apalagi kalau tamunya cuma sedikit bisa dilakukan. Dan itu kebiasaan orang Arab sampai sekarang. Orang Arab kalau makan, maka mereka sering potong-potongin dagingnya, dia taruh depan apa? Kita. Kita kalau makan dengan sebagian masyayikh, dengan sebagian guru kita begitu. Dia potongin makanan, taruh. Tapi makan apa? Taruh. Kita makan nasi kambing guling, dia potongin, ditaruh. Kalau kita juga bisa, tempe goreng kita potong, taruh. Tempe goreng. Maksudnya itu membuat orang makan dengan nyaman. Ya, saya pertama makan juga gitu, jadi nggak enak. Tapi begitu habis dia lihat, dia taruh lagi, potongin, taruh lagi, sehingga tamu tidak sungkan untuk apa? Memakan, ya, karena langsung dihidangkan di hadapan sang tamu, ya. Ternyata mereka tidak makan. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi, ya, tatkala Ibrahim
melihat ternyata tangan-tangan mereka tidak menyentuh makanan. Ya, dalam ayat ini kata Allah, Ibrahim bertanya, "Ala ta'kulun?" Tidakkah kalian makan? Di antara adab juga kata Ibnu Qayyim itu menawarkan. Ala ta'kulun, tidak perintah kulu, enggak, tapi ala ta'kulun, tidakkah kalian makan, itu dengan kata-kata yang lembut, tidakkah kalian makan? Ya, ternyata malaikat tersebut tidak makan. Kata Allah, fa'aujasa minhum khifah. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Karena ini hal yang aneh. Sudah dihidangkan sapi dengan begitu sulitnya, dengan dipanggang, dihidangkan, kenapa tidak makan? Aneh, ini tamu-tamu jangan-jangan ada sesuatu. Kenapa tidak makan makanan yang istilahnya begitu mewah, begitu nikmat? Apalagi mereka tamu, tidak dikenal, kemungkinan dari jauh. Dan namanya tamu dari jauh, kemungkinan apalah? Lapar. Kok tidak makan? Maka Ibrahim pun jadi takut. Ketika malaikat melihat Ibrahim ketakutan, maka mereka akhirnya buka kartu. Kata mereka, la takhaf. Qalu la takhaf. Jangan takut. Jangan takut. Ya. Dalam ayat yang lain, inna ursilna ila qaumi Lut. Kami diutus oleh Allah kepada kaum Nabi Lut. Ini di antara keajaiban malaikat. Saya sering sampaikan hari ini dalam pengajian tentang iman kepada malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum. Tidak ada asupan energi. Beda kalau kita nggak makan, cacing-cacing di perut, protes, lapar. Kemudian kalau kita kegiatan, nggak makan, kita nggak bisa kegiatannya. Ya, kita kenyang, ngantuk, nggak makan juga ngantuk. Malaikat, subhanallah, nggak makan, nggak minum. Mereka sumut, yaitu tidak berongga. Dan mereka diciptakan dari cahaya, ya. Tapi mereka luar biasa, aktif yang luar biasa, tidak layaf turun, tidak pernah letih, tidak pernah bosan. Fasabihati sabha, yang bergerak dengan sangat cepat. Fasabiqati sabqa, yang maju dengan cepat. Berpindah dari langit ke bumi, balik bumi ke langit dengan begitu cepat. Energi yang luar biasa, energik, tiada henti-hentinya. Padahal tidak ada asupan makanan. Allahu Qadir, Allah Maha apa? Kuasa. Saya sering kita renungkan, tidak usah malaikat yang kita lihat sekarang dengan mata kepala matahari. Matahari kata sebagian ahli fisika, jaraknya matahari dengan bumi sekitar 150 juta kilometer lebih. Jauh sekali. Saya nggak pernah ukur, tapi jauh ya. Jauh. Bayangkan. Kemudian kata mereka umurnya mungkin jutaan tahun. Tetapi sejak jutaan tahun, matahari mengeluarkan cahaya yang konsisten, tidak berubah. Tidak kadang-kadang panas sekali, tidak kadang-kadang dingin sekali. Sehingga cahayanya konsisten berjuta-juta tahun. Padahal kita kalau ingin nyalakan cahaya, butuh energi yang luar biasa. Apalagi cahaya tersebut bisa sampai 150 juta kilometer. Cahaya kayak apa yang bisa membuat, berarti energi luar biasa. Kita kalau bikin api yang besar butuh batu bara, butuh bensin, butuh pom bensin, kita bakar semuanya. Tetap aja sebentar kemudian hilang. Tidak lama bertahan kemudian apa? Hilang. Itu pun apinya tidak sampai jauh-jauh. Gimana matahari, lihat bagaimana kekuasaan Allah, jutaan tahun, konsisten dengan energi yang luar biasa. Siapa yang bisa bikin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Tidak habis-habis. Tidak habis-habis. Dari mana ya urusan Allah? Allah bisa ciptakan malaikat dengan energi cahaya yang sekali cipta dia energi nggak habis-habis. Tanpa makan, tanpa minum. Luar biasa. Ini malaikat tidak makan, tidak minum, tapi luar biasa energiknya. Maka Allah di luar, maksudnya kekuasaan Allah luar biasa. Allahu ala kulli syai'in apa? Qadir. Kita ini makhluk yang lemah. Kita makhluk yang lemah. Akhirnya kata malaikat, la takhaf, jangan takut. Ya, kata malaikat jangan takut ya. Dalam ayat yang lain, qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Jangan takut wahai Ibrahim, sungguhnya kami diutus kepada kaum Nabi Lut. Kata Allah, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan istrinya sedang hadir di situ berdiri, ya, sedang membantu Ibrahim melayani tamu-tamu tersebut. Fadhahikat, dia pun tersenyum atau tertawa. Dhahik bisa maknanya tertawa, bisa dengan suara, bisa maknanya tersenyum dengan kelihatan apa? Giginya. Baik. Di sini khilaf di kalangan para ulama. Apa maksudnya Sarah tertawa atau tersenyum? Ada beberapa pendapat. Tadi mengatakan bahwasanya Sarah tersenyum
karena tadi lihat Ibrahim ketakutan, kemudian tidak jadi takut lagi. Karena dia suami tak khawatir, dia ikut tak khawatir enggak? Setelah malaikat mengatakan kami malaikat, maka dia jadi apa? Tersenyum, alhamdulillah aman. Dia tersenyum. Gembira dengan gembiranya apa? Suaminya. Ada yang mengatakan dia tersenyum karena dikabarkan akan punya anak. Maka dia pun tertawa atau tersenyum. Namun secara zahir ayat tidak demikian urutannya. Dan pendapat Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dia tersenyum karena dia senang. Ternyata malaikat tersebut diutus untuk membinasakan kaum Nabi Lut. Inna muhliku ahli hadhil qaryah, inna ahlah kanu zalimin. Kata para malaikat, kami diutus dalam surat Ankabut, kami ingin membinasakan penduduk negeri kaum Sodom. Penduduk negeri Sodom itu kaum Nabi Lut. Karena mereka orang-orang yang zalim. Ya. Jadi Sarah senang karena ada orang-orang zalim yang akan dibinasakan. Kalau kita gembira ada orang-orang zalim dibinasakan oleh Allah, enggak apa-apa. Sarah gembira. Ya. Karena Nabi Ibrahim, malaikat akan membinasakan orang-orang yang zalim. Kata Ibnu Katsir, karena dia gembira akan dibinasakan orang zalim, maka Allah balas kegembiraannya dengan dia digembirakan dengan akan punya anak yang berilmu, yaitu Ishak. Dia gembira karena Allah, dibalas dengan kegembiraan yang lain. Ini di antara dalil bahwasanya gembira akan binasanya orang-orang zalim adalah perkara yang baik. Karena dengan orang-orang zalim binasa, maka keadilan akan muncul, orang-orang yang dizalimi akan selamat. Sebagaimana Sarah gembira ketika dikabarkan bahwasanya kaum Nabi Lut akan dibinasakan. Kemudian kata Allah, wa basyaruhu bi gulamin alim. Dan para malaikat pun memberi kabar gembira kepada Ibrahim tentang anak yang sangat berilmu. Anak tersebut adalah siapa? Ishak, ya. Kata Allah, fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Kemudian istrinya datang sambil memekik tercengang, fasaqqat wajah, dia pukul-pukul wajahnya, gembira, ekspresi wanita seperti itu. Pukul-pukul wajah, kemudian dia mengatakan ajuzun aqim, wanita tua yang mandul. Ya, wanita tua yang mandul. Dalam ayat yang lain dia berkata, qalat ya wailata aalidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha. Inna hadza la syai'un ajib. Dia berkata, sungguh menakjubkan, sungguh aneh. A'alidu, apakah saya bisa melahirkan? Wa ana ajuzun, sementara saya adalah orang yang sudah tua. Wa hadza ba'li syaikha, suamiku juga sudah tua. Inna hadza la syai'un ajib, ini perkara yang menakjubkan. Dalam ayat yang lain, Ibrahim juga bingung, Ibrahim juga heran. Ya. Kata Ibrahim, abasyartumuni ala ammassaniyal kibaru fabima tubasyirun? Ya. Fabasyaruhu bi gulamin alim, ketika dikabarkan akan punya anak yang berilmu, kata Ibrahim, abasyartumuni, apakah kalian mengabarkan aku tentang anak sementara saya sudah sangat tua? Fabima tubasyirun, bagaimana kalian bisa memberi kabar gembira? Kenapa? Karena orang tua, lelaki, kalau sudah di sini ada disebutkan 3 sulitnya punya anak. Yang pertama, Sarah mandul. Dia udah nikah lama sama Ibrahim, ketika masih muda udah nikah sama Ibrahim, dan Ibrahim masih muda dan tidak punya anak. Ternyata dia yang mandul. Buktinya apa? Buktinya Ibrahim nikah dengan Hajar. Ketika Ibrahim nikah dengan Hajar, usianya sekitar 80 tahun. 80 tahun. Kemudian ternyata punya anak siapa? Ismail. Berarti yang bermasalah Sarah atau Ibrahim? Sarah, berarti Sarah mandul. Yang kedua, masalah kedua, dia sudah tua. Sudah menopause. Disebutkan Sarah ketika punya anak Ishak umurnya 90 tahun. 90 tahun. Dan Ibrahim ketika itu umurnya lebih tua lagi, karena jarak disebutkan dalam tarikh, jarak antara Ismail dengan Ishak sekitar 13 tahun. Jadi Ismail lahir dulu baru kemudian apa? Ishak sekitar 13 tahun. Itu Ibrahim sudah sangat tua, ya. 90 tahun lebih, mungkin mau 100. Sudah sangat tua. Sehingga Ibrahim juga sudah tua, dan kalau tua memang benar lelaki itu produktivitas tidak ada hentinya. Jadi kalau perempuan menopause selesai, ya. Laki-laki bisa produktivitas, tetapi kalau semakin tua kemampuan dia untuk mengeluarkan air mani semakin sedikit. Semakin kemampuannya kurang, air maninya pun kurang aktif. Sehingga ini diantara
penghalang. Makanya Ibrahim berkata, "Abasyartumuni ala ammassaniyal kibaru." Kalian masih bilang saya masih punya anak sementara saya sudah sangat tua. Kok bisa? Fabima tubasyirun. Ya. Malaikat tegur. Ya. Qalu basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin. Dalam surat Al-Hijr kata malaikat, kami beri kabar gembira kepada engkau dengan kebenaran akan terjadi, kau akan punya anak. Fala takum minal qanitin, maka jangan kau termasuk orang-orang yang berputus asa. Malaikat nasihat Ibrahim. Ibrahim menjawab, ya, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbi ila dhalun. Saya tidak putus asa. Karena tidak, kata Ibrahim, tidaklah orang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Itu dia bukan putus asa, cuma dia kaget gimana caranya bisa punya anak sementara sudah tua, sementara harapan dia selalu ada. Ini dalil kata para ulama bahwasanya Ibrahim meskipun sudah tua masih berharap ingin punya anak dari siapa? Sarah. Makanya dia mengatakan, siapa yang putus asa? Yang putus asa adalah orang-orang sesat, sementara saya bukan orang sesat. Berarti dia selalu punya harapan meskipun secara sebab sudah enggak ada. Dia udah tua, istrinya udah tua, udah mandul, menopause, dari mana mau punya anak kalau sudah menopause? Tetapi ternyata dia masih menggantungkan harapan, maka dia mengatakan, saya bukan termasuk orang-orang yang sesat yang putus asa. Ini luar biasa dari Ibrahim alaihissalam. Kemudian akhirnya malaikat berkata, ya, ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait. Apakah kalian heran dengan keputusan Allah? Ya, sungguhnya rahmat Allah dan keberkahan akan turun kepada kalian wahai ahlul bait. Innahu hamidum majid. Sungguhnya Allah Maha terpuji, Maha agung. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyampaikan faedah tentang perkataan Sarah ketika dia berkata, kata Allah fasaqat wajhaha. Ini wanita kalau ekspresi seperti itu, ya, memekik, kaget, mukul-mukul pipi, biasa itu wanita. Kalau laki-laki begitu kita yang heran, ya. Gemulai ya. Ya. Mukul-mukul pipi, kemudian dia mengatakan ajuzun akim. Tua lagi mandul. Kata Ibnu Qayyim, sebenarnya ada takdirnya. Wa ana ajuzun akim, dan saya adalah wanita tua dan mandul. Tetapi ini mubtada khabar, mubtadanya dihilangkan oleh Sarah, cukup dia mengabarkan dengan menghilangkan mubtada. Dia mengatakan ajuzun akim. Dia tidak mengatakan saya, tapi dia hilangkan sayanya, wanita yang tua lagi mandul. Makanya belajar bahasa Arab. Apa itu mubtada, apa? Khabar. Ya. Belajarlah bahasa Arab. Biar lebih khusyuk dalam salat, lebih semangat belajar agama, lebih mudah menghafal sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, dan mudah menghafalkan apa? Al-Quran. Ya. Dulu ada orang tanya sama saya, Ustadz, saya baru hafal 3 juz, kok saya ujub ya Ustadz? Saya bilang 3 juz aja ujub, ngapain ujub? Di Madinah anak kecil langsung tahu bahasa Arab, tidak ujub. Ini bahasa Arab aja belum bisa. Taib, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini antara faedah, kata beliau, Sarah ketika berbicara dengan tamu-tamu yang asing, karena malaikat dalam bentuk manusia, maka dia berbicara secukupnya, dia tidak panjang lebar. Dia hanya mengatakan ajuzun akim dengan kata yang singkat, yang penting dipahami oleh lawan jenis yang asing. Dan itulah adab wanita berbicara dengan lelaki asing. Jangan panjang lebar. Panjang kali lebar, ya, dalam-dalam, ngalur ngidul, ngelan nguton, ngetan ngulon, ya, jangan. Bicara secukupnya. Karena kalau perempuan terlalu asyik bicara sama lelaki yang bukan mahramnya atau laki asing ajnabi, lama-lama ada stromnya, repot. Maka saya ingatkan kepada para lelaki maupun para wanita, kalau bicara secukupnya. Secukupnya, yang penting dipahami sudah, jangan panjang-panjang lebar, ya. Bahkan sama ustadz pun demikian, jangan panjang lebar, secukupnya. Ustadz, apa hukumnya ini? Haram, ukhti. Syukran ustadz, jazakallah khair. Sudah selesai. Atau assalamualaikum ilaik, sudah selesai. Masa si ustadz haram? Ustadz masih ingat saya kan? Yang mana? Kalau udah gitu, ustadz juga goyang, ya. Ustadz juga manusia, kecuali ustadznya tidak normal. Jangan panjang lebar, secukupnya. Kata Sarah ajuzun hakim, cukup. Hati-hati pembicaraan, ya, ngobrol-ngobrol, ketawa ketiwi. Akhirnya cinta lokasi. Sudah cinta lokasi,
cinta interlokal, internasional akhirnya berkembang ya. Oleh karenanya di antara adab wanita berbicara dengan laki boleh, suara wanita juga bukan aurat tapi secukupnya. Kalau mau ketawa ketiwi panjang lebar sama suami, bicara ngalur ngidul nggak ada masalah. Bicara kanan kiri panjang lebar, naik turun terserah. Yang penting sama suami. Kalau sama suami orang jangan panjang lebar. Ini sama suami bicaranya sempit, sama suami orang panjang lebar. Nggak boleh ya. Baik. Kemudian kata para malaikat pada ayat berikutnya, ayat ke-30, qalu kadzalika qala rabbuki. Demikianlah keputusan Allah. Atajabina min amrillah. Jangan heran, Allah bikin apa saja tinggal kun fayakun. Ya. Allah bisa bikin semua yang Allah kehendaki. Maka malaikat menyampaikan demikian. Kata malaikat di akhir ayat yang ayat 30, innahu huwal hakimul alim. Ya. Dalam ayat yang dalam surat Hud, Hamidum Majid, innahu Hamidum Majid. Dia maha terpuji dan dia maha agung. Dalam ayat surat Az-Zariyat, innahu huwal hakimul alim. Sungguhnya Allah maha bijak dan maha berilmu. Kalau antum baca risalah Tabukiyah, maka Ibnul Qayyim memperinci ayat ini, Al-Hakim Al-Alim. Tapi saya tidak memperinci sebagaimana Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Cuma malaikat ingin menenangkan mereka, Ibrahim dan terutama Sarah, yaitu malaikat ingin mengatakan Allah maha bijak. Allah mentakdirkan kalian yang baru punya anak sekarang, sungguhnya Allah maha bijak. Dan dia maha ilmu, dia tahu kapan memberikan anugerah anak kepada kalian, kapan Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu. Subhanallah maha bijak. Saya ajak antum merenungkan. Seandainya, bukankah kisahnya Ibrahim nikah dengan apa? Sarah. Kemudian setelah lama tidak punya anak. Kemudian Sarah lewat Mesir, dia dinaksiri oleh Raja Mesir. Akhirnya Allah jaga Sarah, akhirnya tidak bisa disentuh Sarah. Akhirnya Allah akhirnya raja tersebut kasih hadiah Hajar sebagai pembantu siapa? Sarah. Akhirnya mereka tinggal bertiga. Ibrahim, Sarah dan Hajar. Hajar statusnya pembantu. Lama-lama Sarah kasihan suaminya nggak punya anak. Akhirnya dia suruh Ibrahim nikah sama siapa? Hajar. Akhirnya punya anak siapa? Ismail. Kemudian ketika Ismail muncul, biasa di antara madu, ada yang dimiliki oleh madu yang lain dia tidak punya, akhirnya cemburu. Sarah akhirnya cemburu karena madunya punya anak, dia tidak punya. Akhirnya dia berniat untuk melukai Hajar. Akhirnya Ibrahim bawa Hajar pergi ke Mekah dengan anaknya Ismail dan seterusnya. Coba, saya bilang sama antum, seandainya ketika Ibrahim nikah dengan Sarah, langsung punya anak, kira-kira Ibrahim bakalan nikah dengan Hajar enggak? Enggak ada. Enggak akan ada namanya Ismail. Kemudian juga, kalau seandainya Sarah tidak cemburu kepada Hajar, kira-kira Hajar akan ke Mekah atau tidak? Tidak. Di balik kecemburuan ada manfaat. Benar atau tidak? Ya ikhwan, benar atau tidak? Benar. Akhirnya dibawalah Hajar ke Mekah, akhirnya Ismail, akhirnya punya anak Quraisy, akhirnya keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sarah tidak cemburu, tidak ada ceritanya Nabi Muhammad. Kalau Sarah tidak cemburu, tidak ada Zamzam Tower. Tidak ada travel antum ini, enggak ada. Enggak ada ceritanya. Ternyata di balik itu semua ada hikmah. Subhanallah, saya renungkan luar biasa. Luar biasa. Allah kasih anak kepada Sarah pada waktunya. Ada saatnya. Ada saatnya. Innahu huwal hakimul alim. Dengan begitu kita senantiasa husnudzon kepada Allah. Terkadang kita tidak tahu apa hikmahnya. Lihatlah Nabi Yakub alaihissalam ketika dikabarkan Yusuf hilang, Binyamin tertahan dituduh mencuri, kakak tuanya pun tidak mau pulang. Dia mengatakan fasabrun jamil, saya hanya bisa bersabar dengan sabar yang indah tanpa mengeluhkan kepada manusia meskipun saya tidak pahami hikmahnya. Dia mengatakan asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan mereka. Ketika di puncak kesulitan dia semakin yakin Allah akan segera mendatangkan pertolongan. 3 anakku akan Allah datangkan kepadaku. Ya. Kata Yakub, innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah itu maha berilmu dan maha bijak. Meskipun dia tidak paham. Wa tawalla anhum. Faqala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Ternyata dia tidak tahu apa hikmahnya dan dia menangis sampai matanya buta, tetapi tetap berharap.
Tetapi tetap apa? Berharap. Meskipun secara sebab sudah tidak ada sebab, semua sebab sudah putus. Sama seperti Ibrahim tadi. Kata dia, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbil illa dhalun." Tidak ada yang putus asa rahmat Allah kecuali orang sesat. Saya enggak termasuk orang sesat. Meskipun secara sebab sudah tidak ada, tapi harapan punya anak dari Sarah masih ada. Masih ada. Dan ternyata Allah berikan. Ternyata Allah berikan ya. Jadi inilah innahu huwal hakimul alim. Di balik semua kejadian yang tidak kita sukai pasti ada hikmah. Ada hikmah ya. Jadi ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya. Husnuzon aja kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Ibrahim berkata, "Fama khatbukum ayyuhal mursalun?" Kalian ada urusan apa selain memberi kabar gembira bi gulamin alim? Tapi anak ini bi gulamin alim ada khilaf, ada yang mengatakan dia adalah Ishak, dia adalah Ishak ya. Dia adalah Ishak. Ada khilaf apakah yang disembelih Ismail atau apa Ishak. Yang benar yang disembelih adalah Ismail. Kenapa? Karena dalam surat Hud Allah mengatakan fabasyarnahu bi Ishaq wa mi wara Ishaq Yaqub. Kami beri kabar gembira kepada Sarah, dia akan punya anak namanya Ishak, dan Ishak ini akan punya anak juga namanya siapa ya? Yakub. Berarti sudah dikabar gembirakan akan punya anak sekaligus cucu. Seandainya setelah itu Ibrahim disuruh nyembelih Ishak, tentu tidak pas. Lah katanya dia punya anak, kenapa disuruh sembelih? Tentu tidak pas, maksudnya kontradiktif. Faham maksud saya? Ini dalil yang paling kuat kata Ibnu Katsir bahwasanya yang disembelih adalah Ismail bukan siapa? Ishak. Dan di antara latifah bahwasanya faedah Allah mengatakan wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat, maka sang istri yaitu Sarah berdiri kemudian tertawa, fabasyarnaha bi Ishak. Kami beri kabar gembira kepada dia tentang Ishak. Ishak bahasa Ibrani dari yidhaq, artinya dhahak atau alladhi yadhak. Yaitu lelaki yang suka tersenyum. Dhahak karena tertawa itu dhahik bisa maknanya tertawa, bisa maknanya senyum dalam bahasa Indonesia. Dhahak itu lelaki yang suka tersenyum. Pas ketika Sarah tersenyum, wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat, dia berdiri kemudian dia tersenyum, maka Allah beri dia kabar seorang anak yang juga namanya anak yang suka senyum. Ini disebutkan dalam buku-buku literatur ya. Tapi saya dapat faedah ini dari seorang kawan. Namanya Abdullah Sweidi. Kan tadi di YouTube ada dia. Dia ini subhanallah orang Swedia. Sweidi maksudnya dari Swedia. Bapak ibunya kafir. Bahkan ibunya dari keturunan keluarga raja. Subhanallah dia masuk Islam. Orang bule ya. Kalau kita bule potan, dia bule. Kemudian dia belajar di UIM S1, kemudian S2, kemudian S3. Subhanallah. Yang isyraf risalahnya adalah Syekh Soleh Sindi hafizahullah taala S2 maupun S3. Yang S3 tentang bantahan terhadap syubhat-syubhat ateis. 3 jilid. Saya punya buku bahkan 3 jilid. Satu saya beli, satu dapat hadiah. Ya. Dan subhanallah bagaimana orang yang tinggal di tengah kekufuran masuk Islam, akhirnya sekarang bantah orang-orang ateis. Dan dia bisa bahasa Swedia. Dia juga bisa bahasa Inggris. Makanya dia sering diundang di Malaysia untuk ceramah dengan bahasa Inggris, dan dia juga pandai bahasa Arab, dan dia punya ceramah-ceramah di YouTube dengan bahasa Arab. Dia juga sedang belajar bahasa Ibrani. Makanya dia yang kasih tahu saya faedah ini bahwasanya Ishak itu dari yidhaq, maknanya dhahak, yaitu orang yang suka tersenyum. Maka pas Allah kasih nama sesuai dengan sifat Sarah ketika tersenyum. Taib, setelah itu Allah berfirman sedikit lagi, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Kata Ibrahim, apa urusan kalian wahai para tamu? Dan ini di antara adab yang lain dari seorang tuan rumah kepada tamu, bertanya ada apa urusan? Ya, artinya untuk memudahkan, mungkin saya bisa bantu ya. Jangan suruh habis makan pulang ya. Masih berlanjut menjamu tamu. Ada urusan apa? Mungkin saya bisa bantu. Sudah makan kenyang, ada urusan apa? Mereka mengatakan, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sungguhnya kami diutus oleh Allah kepada kaum-kaum yang mujrim, yaitu para pendosa. Kalau mujrim sekarang bahasa Arab artinya tukang kriminal ya.
kriminal, penjahat. Diturunkan kepada orang penjahat. Linursila alaihim hijaratan min tin. Untuk kami turunkan hujan kepada mereka, hujan batu dari tanah yang keras. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Yang setiap batu tersebut sudah dikasih tanda kepada orang-orang yang melampaui batas. Perhatikan di sini. Allah mengatakan, "Inna ursilna ila qaumin mujrimin." Kami diutus kepada kaum yang mujrim, pendosa, penjahat. Dan kaum Nabi Lut disifati oleh Allah dengan banyak sifat. Zalimun, innahum kanu inna ahla kanu zalimin. Disifati dengan zalim, musrifin, qaumun tajhalun, jahil, israf, qaum su, fasiqin. Allah sifati kalau enggak salah 8 sifat yang Allah tidak pernah sifati kepada kaum nabi-nabi yang lain. Tapi kaum Nabi Lut Allah sifati dengan sifat yang banyak, antara mujrimin, para penjahat, para pendosa. Dan subhanallah, kalau kita dengar cerita tentang mereka, di antara kisah menyedihkan, saya kenal seorang kawan, dia pendakwah juga. Anaknya sholat subuh, kemudian diculik oleh kaum tersebut. Kemudian 3 hari hilang, digauli. Setelah dia balik, dia akhirnya terkena penyakit tersebut. Subhanallah ya. Ngeri. Itu jahat atau tidak? Jahat. Ngeri. Oleh karenanya, ini adalah perkara yang menjijikkan yang harus kita ingatkan agar jangan dianggap, jangan normalisasi. Di antara kejahatan mereka, secara kita logika, kalau semua orang seperti mereka, maka akan hilang spesies manusia, itu tidak? Kalau semua orang seperti mereka, tidak ada keturunan, akan hilang spesies manusia. Tinggal monyet-monyet dan babi-babi yang rame. Mungkin dinosaurus hidup lagi. Ini kejahatan terhadap spesies manusia. Kalau semua orang seperti itu, hilang. Iya enggak? Hilang. Belum lagi banyak penyakit. Sampai kadang-kadang, mohon maaf, sebagian membeli pampers buat laki-laki kadang-kadang. Nggak usah dilanjutin. Pokoknya Allah sifati dengan kaum mujrimin. Ya. Mereka adalah kaum yang para pendosa, para penjahat, dan kejahatan mereka juga banyak ya. Di antaranya merubah tabiat manusia yang tadinya gagah jadi kemayu, jadi gemulai ya. Kadang kalau sudah badannya kekar tapi sifatnya seperti apa? Wanita. Seperti wanita karena disodomi. Baik, demikian saja ya kajian kita, tidak ada tanya jawab ya. Insyaallah besok kita lanjutkan kajian buat ibu-ibu kalau nggak salah ya. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet.